26. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk kubus itu 10 cm. Jika titik P terletak pada pertengahan garis GC, jarak titik C ke bidang BPD adalah, bentuk ini kita gambar dulu, yaitu kubusnya. Ini untuk A, B, C, D, lalu E, F, G, H. Panjang rusuknya itu 10 cm. Titik P terletak pada pertengahan garis GC. GC-nya itu pertengahan ada titik P. Pertanyaan, jarak titik C ke bidang BPD adalah, kita gambar dulu bidang BPD. BP lalu tarik ke D. BPD nya udah digambar, lalu sekarang kita mau cari jarak titik C ke BPD. Supaya bisa membentuk jarak titik C ke BPD, dari pertengahan BD ini kita harus, dari pertengahan ini tarik garis ke titik P. Dari pertengahan garis BD kita tarik ke P. Maka dari titik C ke bidang BPD akan diwakili oleh garis, kita simbol ini adalah O, akan diwakili oleh CO. Jadi jarak titik C ke bidang BPD, jarak titik C ke bidang BPD akan diwakili oleh garis CO. Supaya membentuk segitiga, kita bisa tarik, ini pertengahan saya misalkan ini namanya adalah Q. Dari titik Q kita harus tarik ke titik C. Dan dari titik C kita tarik ke P. Maka terbentuk segitiga PCQ. Kita keluarkan segitiga PCQ. Bagian ini adalah P, bagian ini adalah C, ini adalah Q, dan C membentuk siku-siku. Lalu dari titik C ditarik ke O, yaitu gambar sesuai di dalam kubus ini. Dan sekarang kita mau cari jarak titik C ke bidang BPD tadi diwakili oleh CO. Maka kita mau cari CO ini sebagai X. Supaya bisa dapat CO ini, kita cari ukuran dari segitiga, yaitu PC ukurannya adalah 5 cm. Tadi diketahui kubus itu 10 cm, maka PC itu setengahnya jadi 5 cm. Dan QC itu adalah nilai dari setengah dari diagonal sisi atau diagonal bidang. Jadi kita bisa tulis dulu, untuk diagonal sisi atau diagonal bidang itu pernah belajar rumusnya adalah R akar 2. Rusuknya di sini adalah 10 cm. Kita ganti sini 10 akar 2. Maka untuk QC itu adalah setengah dikali 10 akar 2. Maka dapat 5 akar 2. Jadi QC ini ukuran 5 akar 2. Dah, langkah kedua. Ini anggap langkah 1. Langkah kedua, sekarang kita udah dapat QC yaitu 5 akar 2. Kita udah dapat PC yaitu 5. Sekarang kita bisa cari PQ dengan rumus Pythagoras. Pythagoras yaitu C kuadrat A kuadrat B kuadrat. C yaitu PQ kuadrat sama dengan A QC kuadrat ditambah B PC kuadrat. PQ kuadrat sama dengan QC tadi 5 akar 2.
dikuadrat ditambah PC yaitu 5 kuadrat. PQ kuadrat sama dengan 5 akar 2 dipangkat 2 hasilnya dapat 50 tambah 5 pangkat 2 25. PQ sama dengan 50 tambah 25 dapat 75 dan pangkat 2 pindah ke sebelah menjadi akar. Jadi akar 75 kita sederhana yaitu 25 dikali 3. Akar 25 dapat 5 lalu akar 3. Maka kita dapat ukuran PQ adalah 5 akar 3. Jadi di sini kita udah dapat 3 ukuran. Setelah dapat 3 ukuran ini, kita masuk ke langkah 3 yaitu gunakan rumus luas segitiga terhadap luas segitiga supaya kita bisa dapat nilai X ya, yaitu setengah dikali alas kali tinggi sama dengan setengah dikali alas kali tinggi. Setengah dikali alas jika QC maka tingginya adalah PC. Lalu setengah dikali jika alasnya adalah PQ maka tingginya adalah CO. Dan CO ini yang kita mau cari. Sambung. Setengah dengan setengah kita coret. Dengan ini coret. QC nilainya adalah 5 akar 2 dikali PC nilainya 5 sama dengan PQ nilainya adalah 5 akar 3 lalu dikali CO. Untuk yang bagian 5 kita coret bagi 5 1 bagi 5 1. Jadi sisa akar 3 pindah ke sebelah. 5 akar 2 di sini kali pindah ke sebelah menjadi bagi akar 3 sama dengan CO. Setelah pindah kita perlu cara rasional yaitu untuk penyebut nggak boleh akar. Jadi kita kali akar 3 atas ikut kali 3. Maka 5 akar 2 dikali akar 3 dapat 5 akar 6 per akar 3 dikali akar 3 dapat 3. Ini adalah nilai CO. Maka jawaban CO kita udah dapat yaitu 5 akar 6 per 3. Jawabannya terletak di bagian B. Lanjut. Persamaan bayangan garis Y sama dengan X tambah 1 jika dirotasi dengan pusat O sebesar 180 derajat berlawanan arah dengan jarum jam dan dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu Y adalah langkah 1. Kita ingat rumus untuk rotasi. Rotasi jika dibilang berlawanan arah maka itu adalah tanda plus. Kita masuk ke rumusnya yaitu untuk rotasi. Ini untuk transformasi pertama yaitu cos nilai rotasinya itu 180, cos 180 lalu masuk min 180, min sin 180, lanjut sin 180 dan cos 180. Langkah 1 yaitu cos 180 nilainya min 1. Min sin 180 itu dapat 0 dan sin 180 dapat 0, cos 180 dapat min 1. Jadi untuk T1 dapat. Ini untuk yang rotasi. Sekarang kita masuk yang kedua yaitu dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu Y, yaitu pencerminan terhadap sumbu Y. Itu rumus kita yaitu ini anggap titik A yaitu XY jika dicermin terhadap sumbu Y maka menghasilkan A aksen yaitu min X
dengan Y. Bagian ini kita ganti ke dalam bentuk matriks yaitu T2. T2 yaitu pencerminan terhadap sumbu Y, rumusnya adalah min 1, 0, 0, 1. Langkah 3, persamaan bayangan garis ini tadi pertama kali lewat rotasi, kedua baru lewat pencerminan. Maka kita bisa gabungkan menjadi komposisi transformasi, yaitu rumusnya adalah T2 komposisi T1. Maka T2 itu kita isi min 1, 0, 0, 1. Lalu dengan T1 yaitu min 1, 0, 0, min 1. Kita masuk ke perkalian matriks. Perkalian matriks yaitu yang baris pertama, ini baris pertama, kita kali yang lajur pertama. Lanjut, kita coba hitung. Min 1 dikali min 1 dapat positif 1, 0 kali 0 dapat 0. Sekarang masuk baris 1 lajur 2. Min 1 kali 0 dapat 0, lanjut 0 dikali min 1 dapat 0. Sambung baris 2 dikali lajur 1, yaitu 0 dikali min 1 itu 0, lalu 1 dikali 0 itu dapat 0. Lanjut baris 2 dikali lajur 2, 0 dikali 0 dapat 0, dan 1 dikali min 1 dapat min 1. Maka hasil transformasinya itu yaitu 1 tambah 0, 1, lalu ini 0, yang ketiga 0, keempat 0 kurang 1, min 1. Kita masuk langkah 4, yaitu cari hasil persamaan bayangannya ya. Rumus untuk bayangan yaitu X aksen Y aksen sama dengan T2 komposisi T1 dari XY. Untuk X ini untuk yang asli, kalau yang aksen ini adalah bayangan. X aksen Y aksen sama dengan T2 komposisi T1, kita isi matriks yang tadi kita hitung 1, 0, 0, min 1. Sambung ini kali XY. Sekarang perkalian matriks, jadi kita lanjut lagi, yaitu baris 1 kali lajur 1, yaitu kita hitung X aksen Y aksen dibiarin sama dengan 1 dikali X itu dapat X, dan 0 dikali Y itu 0, habis. Lanjut, sekarang kita masuk baris 2 kali lajur 1, 0 dikali X itu 0, habis. Min Y dikali min 1 dikali Y dapat min Y. Maka kita dapat dua keterangan, yaitu X aksen adalah X, ini udah sederhana. Kedua, Y aksen sama dengan min Y. Min Y kita pindah ke sebelah menjadi min Y aksen sama dengan positif Y. Untuk X titik yang asli ini dengan yang Y asli ini kita masukkan ke persamaan garis, yaitu Y sama dengan X ditambah 1, Y nya diganti dan X nya diganti ditambah 1. Y diganti min Y aksen, X nya diganti X aksen. Kita lanjut, yaitu min Y sama dengan X ditambah 1. Sesuai pilihan ganda, bagian Y kita pindah ke sebelah kanan. Jadi ini dipindah ke kanan menjadi 0 sama dengan X ditambah 1, min Y pindah ke kanan menjadi positif Y. Jadi kita susun X ditambah Y ditambah 1, ini adalah hasil akhirnya.
Ini adalah persamaan bayangan, maka jawabannya terletak di bagian E.